Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Kita bisa berkumpul untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih juga saya ucapkan yang telah memfasilitasi untuk kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas atau saya akan membahas tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti ada konsep intinya. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, selanjutnya adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu apa? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Dari pembelajaran tadi banyak sekali kesalahan dalam pendapatnya atau miskonsepsi tentang makna teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita itu sebagai pengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari ilusi-ilusi tadi kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama, padahal pada kenyataannya kebutuhan setiap orang atau setiap anak itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya kenyataannya bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda atau tidak sama. Mereka punya pemikirannya masing-masing. Ketika kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, seharusnya dalam teori kontrol yang kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, entah itu baik ataupun buruk. Mereka punya keinginannya masing-masing. Orang lain bisa mengontrol kita atau saya, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak bisa menguasai orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini ambil bersama pengertiannya dengan di atas. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Saat kita membujuk sesuatu itu hasilnya tidak sesuai dengan kita, maka kita akan memaksa. Padahal sesuai teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita disarankan
Ya, ini tadi ya kebalikannya dari pengertian yang di atas. Kemudian adalah pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Ya. Ketika kita punya keinginan terhadap orang lain, tetapi kita gagal mewujudkannya, biasanya akan melakukan suatu bujukan, ajakan. Padahal dalam teori kontrol yang sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita diharapkan untuk bisa berkolaborasi, berkonsensus dengan orang lain sehingga tercipta suatu penemuan baru atau pilihan yang baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Boleh berpikir menang-menang ya. Itu suatu pendapat, tidak ada yang menang ataupun kalah. Disiplin positif. Apakah itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ya, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi setiap anak itu diharapkan untuk mempunyai kebajikan universal, itu sifatnya umum. Di situ tidak menyangkut tentang sara, tentang ras, agama, ya, atau kepentingan tertentu. Juga memiliki motivasi dari dalam diri sendiri untuk lebih baik, menuju ke lebih baik. Nah, sekarang saya di sini mau menjabarkan tentang nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Pertama adalah mengacu pada profil belajar Pancasila. Dari 6 dimensi ini: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ke Ego Primary Years Program, PIP, sikap murid. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama. Yang ketiga dari nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, dari kebajikan tadi yang universal, maka nanti akan muncul kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan hidup kita terpenuhi. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini hampir sama dengan kebutuhan primer ya. Ada pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima. Di
strategi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan tentang penguasaan, tentang power, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan. Nah, ini berhubungan dengan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya, kesenangan biasanya berhubungan dengan hobi atau hiburan. Motivasi perilaku manusia seperti yang saya jelaskan tadi di depan ya, sebelumnya itu ada dua. Untuk motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ada dua. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi dari luar. Biasanya seorang anak akan berusaha menjadi lebih baik atau menjadi baik atau menjadi yang terbaik. Ini karena ada motivasi yang satu dan dua ini. Yang motivasi kedua adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap anak menjadi lebih baik atau ingin menjadi baik itu dari dirinya sendiri. Mereka memiliki motivasi dari dalam diri. Nah, di sini ada konsekuensinya. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Hukuman ya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini kita sebagai guru yang mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Dari 5 posisi ini manakah yang sudah kita jalani atau kita perankan setiap harinya? Sebagai penghukum, nah sikap yang biasanya kita tunjukkan, nada suara tinggi, bahasa tubuh atau mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghati. Artinya untuk saat ini kita sudah tidak memakai hal seperti ini ya. Terlambat. Nah ini ada contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang biasa atau yang sering digunakan ketika posisi guru itu sebagai penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah ini kita sampaikan pada murid yang datang terlambat. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di sekolah kita. Nah, tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah kalau saya bertanya kayaknya guru takonis. Guru bertanya sudah takut duluan ya karena menakutkan. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, ketika kita menghadapi siswa dengan kesalahan yang dibuat, kemungkinan mereka berbuat kesalahan itu ada alasannya. Tapi
tapi kita tahunya di sekolah adalah menghadik, menanyakan dengan sikap-sikap yang tidak baik ya, yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Murid menjadi marah, mendendam, bersifat agresif ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau kendaraan gurunya, kemudian akan mencoret-coretnya. Okay. Kemungkinan akan merusak ke kendaraan kita ya. Yang kedua, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini nada suara yang dapat kita tunjukkan adalah memelas atau halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Ya, anak membuat kesalahan, kita mendekat. Kemudian ini ada kalimat yang sebagai contoh nih yang dapat diterapkan. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Aku kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan ketika siswa kita tegur dengan kalimat itu? Hasilnya murid akan merasa bersalah ya, karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertahan. Ya, tekanan rapat di dalam perasaan muridnya. Murid di sini menahan perasaan, tidak seperti murid dalam guru penghukum tadi ya, guru sebagai kontrol penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya sehingga bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah ini kalau sebagai teman biasanya nada suaranya itu ramah, akrab dan bercanda. Nah bahasa tubuhnya mungkin dengan duduk bersama, matanya dan senyumnya jenaka ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini akan terjadi suatu hubungan yang baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang atau muridnya. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil mungkin bisa sambil tertawa nih, sambil bercanda. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Bagaimana perasaan murid ya, dengan sikap guru yang seperti ini? Pastinya murid akan merasa senang dan akrab. Nah ini dapat berdampak positif, namun tetap ada sisi negatifnya, yaitu murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Yang biasa kita alami sehari-hari adalah anak kita kan datang kepada kita ketika mereka dinakali temannya ya, biasanya ya, kalau dalam istilahnya kita adalah wadul. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain ya. Hanya akan merasa dekat dengan guru kelasnya. Kita sebagai guru kelas, anak-anak di dalam satu kelas itu hanya akan
Yang keempat adalah pemantau. Ya, posisi kita sebagai pemantau di sini, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Nah, ini pemantau berarti mengawasi. Kita akan mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, ya, dengan menggunakan sanksi. Ini dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Kita terlalu kaku ya kalau dalam posisi pemantau, hanya berdasarkan aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut. Ini ada percakapan posisi guru sebagai pemantau. Di sini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dengan terlambat? Paham, Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ini bagaimana perasaan murid jika kita perlakukan seperti itu? Nah, ini murid mungkin akan memahami konsekuensi yang akan dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer di sini guru memposisikan di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berkolaborasi, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ketika seorang murid berbuat salah, duduk bersama, menyelesaikan masalahnya, dikembalikan lagi kesalahan-kesalahan tersebut dan apa yang harus dia sendiri putuskan. Ya, di sini guru sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya. Sebagai manajer bisa sebagai penghukum, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau. Di posisi guru sebagai manajer itu keempat posisi kontrol tadi yang di depan, yang pertama bisa sudah menyatu, ya, menyatu ke dalam diri guru tersebut. Manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini adalah posisi yang paling diharapkan sebagai seorang guru. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru di sini. Ini yang sering terjadi ketika kita melakukan upacara hari Senin, ya, upacara rutin setiap hari Senin, ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap. Posisi penghukum, kita berposisi sebagai penghukum mungkin bisa memberikan hukuman hormat, ya, pada bendera. Murid disuruh hormat selama 1 jam. Kalau sebagai posisi pembuat merasa bersalah, mungkin akan ditanyakan
sebagai teman. Nah ini dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini masih kadang kita sering lakukan ya sebagai pemantau. Nah ini adalah posisi yang paling diharapkan, yaitu sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah ini posisi kontrol apakah aku? Nah dari kalimat ini monggo Bapak Ibu bisa menempatkan posisi kontrol apa yang bisa ditentukan dengan kalimat tersebut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari tadi penjelasan 5 posisi kontrol, jika kita menggunakan kalimat yang ada di layar ini, berarti posisi kita sebagai apa? Membuat rasa bersalah ya. Ini yang kedua ada kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, menghukum. Ya, menghukum. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin Pak Hari sebagai apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ya, sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai penghukum atau sebagai pemantau? Pemantau nih. Ya. Antara penghukum dan pemantau ya. Kalimatnya tadi hampir sama, memang bisa sebagai penghukum dan pemantau. Nah, kita tadi sudah belajar memang sudah membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Kemudian kita ke keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas biasanya kita buat atau kita lakukan bersama murid-murid kita di awal pelajaran. Kalau dulu mungkin ada kesepakatan kelas ya, atau kontrak belajar atau peraturan kelas. Nah di kami dalam pendidikan CGP ini kami diajarkan tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ya. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal tadi ya, nilai-nilai universal yang tidak menyinggung tentang agama, ras, dan suku. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif. Kalau dalam kesepakatan kelas atau peraturan kelas mungkin ada kalimat tidak boleh bermain di dalam kelas atau tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu sekarang dalam keyakinan kelas kalimat seperti itu diubah menjadi kalimat yang positif. Kata tidaknya itu dibuang menjadi bermain di halaman dan membuang sampah di tempatnya. Yang keempat adalah sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah ini tidak usah terlalu muluk-muluk untuk keyakinan kelas. Yang penting bahwa anak itu meyakini apa yang sudah menjadi keputusannya untuk dijalankan. Jadi tidak ada kemungkinan untuk melanggar beda dengan peraturan atau kesepakatan. Ya.
Yang keenam adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini segitiga restitusi. Itu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dalam segitiga restitusi ini membutuhkan guru berposisi sebagai manajer tadi. Ini ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas di tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan pada bagian dari proses adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini ada di sini kalimat yang bisa disampaikan ke murid-murid kita, ada berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya, maaf untuk di sini ada kalimat berbuat salah itu wajar. Itu hanya sebagai pembuka ya. Nanti ada kalimat-kalimat selanjutnya yang membuat anak itu tertanam tidaklah saya akan berbuat salah semaunya sendiri, itu tidak. Nanti ada rangkaiannya sehingga anak merasa dia itu diperlakukan sebagai manusia. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Dari kesalahan tadi yang dibuat oleh murid-murid kita membuat validasi tindakan apa yang salah. Itu dengan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku ini berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ini dasarnya adalah kenapa mereka berlaku salah. Ini biasanya dari upaya untuk memenuhi satu kebutuhan. Nah, ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian kita sambungkan tadi dari kesalahan yang telah dilakukan oleh murid kita tanyakan pada mereka apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini ada contoh jadi penerapan segitiga restitusi.
Itu tadi sedikit cuplikan ya. Ketika seorang anak berbuat kesalahan, itu ditanyakan dulu kesalahannya, kenapa datang terlambat. Dari video tadi bahwa Gensi ini karena mencari hasduk yang tidak ketemu. Nah, di situ anak nanti diarahkan bagaimana supaya tidak sampai terlambat, langkah-langkahnya apa yang harus diambil sebelum berangkat sekolah, atau mungkin mempersiapkan peralatan sebelum hari berikutnya. Kemudian ditanyakan apa konsekuensinya ketika dia berbuat salah, kemudian apa yang akan dia lakukan ketika kesalahan itu dilakukan. Itu tadi dari cuplikan video penerapan segitiga restitusi. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini ada dalam standar pendidikan nasional. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kita sebagai guru tentunya adalah teladan bagi siswa-siswi kita, sebagai murid-murid kita. Maka marilah ya, alangkah baiknya jika budaya disiplin positif ini kita terapkan pada diri kita dulu sebagai bukti nyata, sebagai teladan, sebagai contoh nyata bahwa kita itu sudah menerapkan yang terbaik. Kemudian baru kita terapkan pada murid-murid kita, supaya hasilnya pun dapat maksimal. Terima kasih. Demikian diseminasi budaya positif yang saya paparkan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Siapa yang hari ini tidak sehat? Ada? Kenapa tidak sehat? Batuk. Berarti harus menjaga apa supaya tidak batuk pilek? Iya, makanannya. Ya memang harus jaga kesehatan. Makanannya, terus apa lagi? Minuman. Tidak boleh jajan sembarangan. Harus ingat-ingat, lebih baik kalian makan atau sarapan dulu sebelum berangkat supaya jajannya tidak terlalu banyak. Sudah kenyang dari rumah, nanti malas jajan. Iya, cuma tidak? Iya. Oke. Terima kasih untuk pagi hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran dan sebelum kita melanjutkan pelajaran ke hari-hari besok dan hari seterusnya sampai nanti kalian naik di kelas 5, mari kita membuat satu keyakinan. Apa itu keyakinan? Ya, iya. Kita akan menjelaskan, kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, kalau keyakinan itu berawal dari apa yang kalian yakini, kamu percaya, dan itu satu keyakinan yang bersifat harus, ya bukan yang lagi, harus bersifat positif supaya nanti kalian bisa lebih baik lagi. Kenapa? Karena keyakinan itu dibuat oleh kalian sendiri ya. Mbak Salsa duduk di sebelahnya Mas
Titik dulu, ya. Nah, keilmuan ini harus bersifat positif. Sudah duduk dulu, Mbak. Ya. Ya. Bersifat positif yang bisa kalian jadikan semacam aturan untuk diri kalian sendiri. Karena dibuat sendiri berarti tidak boleh dilanggar sendiri. Kalau sudah dibuat sendiri dilanggar sendiri berarti percuma.
Berarti lain ini tentang permainan, hobi. Tidak berbicara kotor ini tentang apa? Dengan kesopanan atau sopan santun. Tidak terlambat mengumpulkan tugas. Apa? Berarti harus tepat waktu disiplin. Ini ada lagi
beberapa jam atau mungkin beberapa hari. Yang ketujuh atau terakhir, di sini ada tidak terlambat sudah tidak membuang sampah di laci. Yang kedua, barisannya membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah yang benar, berarti yang mana? Iya, benar. Membuang sampah tempatnya. Iya. Dan sudah kita dapatkan ada 7 keyakinan kelas. Mari kita sama-sama ya semuanya menjalankan atau mematuhi keyakinan yang sudah kita buat. Kita buat sendiri tadi. Bukan bu guru yang membuat, tapi kalian juga dengan bantuan dari bu guru. Ya, tepuk tangan untuk hasil kerja kita hari ini. Ya, terima kasih. Yang kelas ya, nanti akan bu guru buatkan, bu guru tempel di tembok, dibuat yang bagus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Febriana, murid kelas 4B SD Negeri Karanglas Kidul. Saya senang sekali karena saya dibimbing oleh Ibu Nim untuk membentuk keyakinan kelas. Dimulai dengan curah pendapat, lalu kami menempelkan kertas curah pendapat kami pada sticky note. Setelah itu, kami mendiskusikan isi keyakinan kelas berdasarkan curah pendapat dan menyepakati keyakinan kelas yang telah terbentuk. Terima kasih.